Sangat jelas ditulis di ayat tersebut bahwa Allah sendiri tidak ingin hamba-hambanya susah dan menderita. Allah ingin hamba-hambanya sejahtera dan makmur berkelimpahan. Akan tetapi, kenapa hidup kita biasa-biasa saja, bahkan cenderung susah dan serba sulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan ESQ Energy Spiritual Quotient bersama dengan saya Ali Akbar Lubis. Terima kasih saya ucapkan kepada pemirsa yang telah mampir ke channel ini, mengklik videonya, mengikutinya, dan sebaiknya di subscribe, like and share, serta diberikan komentar, membuat channel ini nantinya bisa menjadi lebih baik lagi dan berkembang secara bersama-sama dengan para pemirsa sekalian. Mari kita belajar bersama-sama yang insya Allah nantinya memberikan pencerahan yang lebih baik pada kita semua. Sahabat energi yang dirahmati Allah, belief system adalah sebuah sistem keyakinan manusia yang secara tidak sadar sudah tertanam dalam diri. Jika sudah tertanam dalam dan lama, memerlukan cara yang khusus untuk merubahnya. Tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang biasa. Kalau menggunakan cara-cara yang biasa, kemungkinan berubahnya sangat kecil. Mari kita lihat teman-teman kita yang perokok. Walaupun sudah melihat iklan di media-media dan membacanya langsung di bungkus rokok yang tertulis sangat ekstrim bahwa merokok bisa menyebabkan kanker gagal janin, penyakit paru-paru, tetapi tetap saja merokok. Banyak juga yang berprinsip bahwa merokok itu baik, tetapi lebih baik tidak merokok. Ini merupakan sebuah prinsip positif ketika kita melihat sesuatu. Kemampuan alam sadar manusia hanya 20%, dan 80%-nya merupakan kemampuan alam bawah sadar. Jika sebuah informasi tertanam dalam di alam bawah sadar manusia, maka bisa dipastikan bahwa akan sulit bagi dirinya untuk mengubah sebuah cara pandang. Data-data di alam bawah sadar seseorang bahwa merokok membuat tenang, merokok memberikan inspirasi, dan lain-lain. Mari kita telusuri kesadaran kita tentang sebuah kemakmuran seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sangat jelas ditulis di ayat tersebut bahwa Allah sendiri tidak ingin hamba-hambanya susah dan menderita. Allah ingin hamba-hambanya sejahtera dan makmur berkelimpahan. Akan tetapi, kenapa hidup kita biasa-biasa saja, bahkan cenderung susah dan serba sulit? Hidup dalam serba kemelaratan, seolah-olah hidup ini bukan untuk kita dan kita tidak layak berada di muka bumi ini. Kenapa itu bisa terjadi? Bahkan masih ada yang bertanya, besok saya makan apa ya? Bagaimana nasib saya
dan anak-anak saya nantinya, dan beribu pertanyaan lainnya. Kondisi ini sangat membuat prihatin di tengah bangsa yang sumber daya alamnya melimpah ruah. Masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami hal tersebut. Dan termasuk saya sendiri pernah mengalami hal tersebut. Dengan rasa putus asa, pandangan saya menerawang. Hidupku sangat frustasi, kecewa, marah, dan menganggap hidup ini tidak adil. Kita sudah menjalankan semua perintah Allah, baik yang sunnah, apalagi yang wajib. Rutin puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan salat tahajud. Kita juga senantiasa memohon kepadanya dalam doa-doa yang sering terlontar dari bibir ini, hampir di setiap waktu, di saat ada kesempatan yang luang. Apalagi yang kurang dari diri ini ya Allah? Dan akhirnya kita mulai menjauh dari Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Dengan beruntunnya peristiwa-peristiwa yang mengenaskan menimpa diri kita, merasa keyakinan kita bahwa Tuhan tidak adil. Juga Tuhan hanya memberikan kemakmuran kepada orang yang tertentu dan lain sebagainya. Mari kita mencari solusi dan jawabannya, sehingga hal tersebut tidak kita alami lagi, untuk dapat merasakan sebuah perubahan besar dalam menjalani kehidupan. Sebuah perubahan yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan sesuai dengan ayat tersebut di atas. Kesadaran sang aku yang datangnya murni dari Allah sebagai energi penggerak kita harus disadarkan. Selama ini hanya terbawa oleh fisik sebagai instrumen, bahwa sang aku yang meliputi instrumen jatuh tertipu yang membuatnya menjadi lemah dan didera penyakit. Kesadaran sang aku sebagai khalifah di muka bumi dan membawa rahmatan lil alamin harus benar-benar sadar sepenuhnya. Ya Rob, kutancapkan keyakinanku sedalam-dalamnya kepadamu, bahwa Engkaulah sebaik-baiknya Maha Pencipta. Engkaulah yang telah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Maka tidak ada yang mustahil bagimu ya Rob. Apakah dengan pernyataan seperti itu sudah cukup? Kalau pernyataan itu sudah cukup, maka kita tidak perlu lagi berikhtiar. Cukuplah Allah bagiku. Apakah dengan pernyataan seperti itu sudah cukup? Kalau pernyataan itu sudah cukup, maka kita tidak perlu lagi berikhtiar. Cukuplah Allah bagiku. Ya, memang cukup. Tapi ada hukum kausalita dalam kehidupan manusia. Penjelasan ada pada video sebelumnya. Kita telah mengarungi lautan samudra yang luas tanpa ilmu pengetahuan dan kompas yang mengarahkan kita. Tanpa pengetahuan, bagaimana akan selamat dari terjangan ombak yang tinggi dan besar? Bagaimana menentukan arah tujuan sehingga kita lebih cepat sampainya? Apa saja persiapan yang harus dibawa sebelum kita berlayar mengharungi lautan samudra yang maha luas? Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat sebuah ilustrasi kehidupan dengan mengumpamakan bahwa diri kita ini merupakan PC komputer. Hardware yang terpasang adalah otaknya komputer. Dan otak di dalam diri manusia merupakan pemberian Allah yang sangat luar biasa bermanfaatnya. Otak di dalam diri manusia merupakan pemberian Allah yang sangat luar biasa bermanfaatnya dalam kehidupan kita. Software, kitalah yang memasangnya. Apa saja yang harus kita pasang? Ada software kaya, software bahagia, software kemakmuran, software sejahtera, dan software sehat.
Kalau hardware-nya kita sudah diberikan oleh Allah, tetapi software-nya kitalah yang pasang. Ketika kita bersusah payah mencari arah pengetahuan dan perubahan pola pikir, barulah kita sadar bahwa selama ini kita menerima hasil cetak yang salah dan kita mati-matian menghapusnya di atas kertas tersebut. Barulah kita sadar bahwa yang harus diubah adalah dokumennya yang mau dicetak. Barulah kita sadar bahwa yang harus diubah adalah dokumen yang mau dicetak. Bukan kita sibuk menghapus dan memperbaiki hasil cetakannya. Kalau dokumennya sudah benar, maka hasil cetakannya insya Allah akan benar. Salam energi.